Ayah, bunda, dan para guru hebat, kalau tadi kita bicara tentang tips proses planning atau perencanaannya, sekarang kita masuk pada step by step, langkah-langkah proses pelaksanaan school based rooming. Yang pertama adalah susun waktunya. Kita buat schedule harian anak-anak. Kita kategorikan kalau saya dalam bentuk 3 bagian kegiatan. Yang pertama kita atur atau kita lihat, ingat ini di sini untuk menyusun waktu. Yang pertama, kapan anak mulai bangun pagi. Jadi jam berapa anak itu mulai bangun pagi, kalau bisa langsung dibiasakan melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah mudah atau ringan dilakukan oleh anak. Yang berikutnya adalah lihat waktu istirahat anak. Ini sangat penting. Selain anak sudah mulai bangun pagi jam berapa, biasakan anak ketika melakukan kegiatan yang dia sukai tetap harus perhatikan kapan dia istirahat atau melakukan istirahat. Kategori berikutnya untuk menyusun jadwal adalah kapan anak mulai tidur. Nah, jika sudah kita tahu jam berapa anak tidur, kalau bisa 2 atau 1 sampai 2 jam anak itu sudah melakukan kegiatan pemanasan untuk pergi pada kegiatan tidur, tidak melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, cara melakukannya adalah coba berbicaralah dengan kedekatan keluarga dan minta anak membuat jadwal kegiatan harian. Ingat, sesuai yang mereka hendaki, bukan sesuai dengan aturan jadwal yang kita buat. Kemudian setelah terbuat, masukkan kegiatan materi challenge atau katalis dalam beberapa time sehari. Ayah bunda, kalau bisa biasakan anak mengatur jadwalnya sendiri. Karena kenapa? Karena di kehidupan nyata orang yang eksis dan berhasil adalah mereka yang bisa mengatur waktunya, bukan diatur waktunya. Oleh karenanya pada keadaan ini anak di rumah, coba anak kita stimulus biasakan membuat atau mengatur jadwalnya sendiri. Nah, contohnya seperti ini ya bunda yang saya berikan. Nah, ini contoh schedule yang saya buat. Nah, ini untuk anak ya, mungkin sampai SD, SMP juga bisa sebenarnya. Tinggal mengubah gambar-gambar yang sesuai dengan usianya. Jadi saya berikan nama help plan, perencanaan yang membantu. Jadi dari morning ada gambarnya orang sikat gigi, jadi melakukan kegiatan sejak bangun pagi sudah melakukan kegiatan-kegiatan ringan atau sederhana, bisa diisi dengan olahraga ataupun kegiatan lainnya. Simbolnya saya adalah melakukan sikat gigi. Yang berikutnya adalah creating setting itu prepare ya, membersihkan tempat tidur atau dia melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya, menyeting apa yang akan dia lakukan hari ini. Yang berikutnya baru ke themes pembelajaran yang bersifat katalis atau bersifat challenge, tinggal diatur mana yang lebih bisa didahulukan. Jadi pada kegiatan themes ini anak-anak sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah kita susun materinya. Yang berikutnya adalah afternoon. Jadi itu bisa diisi dengan kegiatan pelaksanaan yang berbau kognitif, motor activity ataupun afektif. Tentunya itu berkaitan juga dengan materi yang sudah kita buat, baik itu bersifat challenge ataupun katalis. Yang terakhir adalah evening, kegiatan keluarga, anak harus melakukan apa, dan selanjutnya adalah bed, tidur. Itu contoh schedule yang saya buat ayah bunda. Oke, selanjutnya step berikutnya adalah atur tempat atau area yang akan digunakan belajar. Hal ini saya berikan seperti memberikan tempat yang nyaman dan sehat buat anak. Jadi kalau bisa anak memilih tempat-tempat yang mereka sukai untuk belajar. Syaratnya ada 2, nyaman dan sehat saja buat anak. Yang berikutnya adalah biasakan anak memilih tempat yang dia sukai dan bisa eksplor untuk belajar. Jadi tidak kita yang melakukannya, tapi anak. Tentunya tetap dengan 2 syarat itu, nyaman dan sehat. Yang ketiga adalah tempat lebih mudah dikontrol, bukan diawasi. Artinya kalau bisa memang mudah dijangkau oleh kita jika terjadi sesuatu. Artinya tempat itu bukan harus berada
di depan mata kita ataupun selalu kita awasi, tidak, tapi sekiranya mudah dikontrol. Artinya kalau tidak terjadi sesuatu pada anak, kita langsung bisa menghandlenya. Yang ketiga adalah sediakan perangkat dan bahan belajar bila perlu, atau media belajar lainnya. Jadi sebelum anak melakukannya sudah kita siapkan perangkat-perangkat lainnya. Jika memang bahan harus menyediakan sendiri, boleh-boleh saja, tidak harus kita sediakan, atau kemana harus mendapatkan secara mandiri bahan atau media yang akan digunakannya, itu boleh-boleh saja. Step berikutnya ya Bunda, adalah buat kesepakatan. Untuk apa kesepakatan itu? Untuk menyelesaikan kegiatannya. Artinya tidak boleh tidak, karena sudah kesepakatan, kegiatan itu harus dilakukan. Kegiatan yang ada di schedule harus diselesaikan. Yang berikutnya untuk apa? Agar kita bisa mengetahui dan membuat kesepakatan apa konsekuensi jika tidak melakukan kegiatan yang sudah kita schedulekan. Yang ketiga adalah tidak perlu ada perintah untuk memulainya, agar kita tidak terus mewanti-wanti dan anak tidak mulai bosan. Yang terakhir adalah agar kita bisa mudah mereward, untuk anak-anak, memberikan penghargaan buat anak ketika sudah melakukannya. Jadi kita buat kesepakatan dengan 4 landasan itu, ayah bunda, agar kegiatan bisa diselesaikan dengan baik. Kita bisa memberikan konsekuensi. Ingat, beda dengan hukuman ya, konsekuensi ya. Jadi konsekuensi berbeda dengan hukuman. Yang berikutnya ya, tidak perlu adanya kita perintah terus menerus, karena terlalu banyak perintah akan membuat anak bosan. Yang terakhir adalah agar kita mudah memberikan penghargaan atau reward untuk anak-anak. Yang nomor 5 adalah berikan modul materinya, dimana disitu akan kita masukkan SOP dan biarkan anak melakukannya. Untuk anak PAUD harus pendampingan, bisa kakak, keluarga, atau tetangga, dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Itu ayah bunda step by stepnya 1-5. Ingat, ayah bunda membuat aturan namun ada toleransi atau lalai dalam menerapkannya adalah awal ketidakdisiplinan anak dan hilangnya wibawa orang tua. Jadi apa yang sudah kita buat, kita sepakati, harus kita laksanakan. Oleh karenanya harus ada perencanaan. Nah, ini yang terakhir saya beri contoh modulnya ayah bunda. Ini sangat menarik sekali. Jadi ini contoh modul yang bisa buat, dan modul ini bisa dijadikan sebagai contoh RPP 1 halaman. Cukup sekian dari saya ayah bunda, semoga bisa dinikmati dan betul-betul bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan di rumah. Berkah untuk semuanya. Salam merdeka belajar. Saya Ahmad Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini ayah bunda. Ini adalah contoh modulnya. Jadi membuat amplop surat rahasia Sonic. Di situ di atas sendiri berwarna hijau ada materinya, yaitu bangun datar. Termasuk juga ini ada tujuannya. 1, anak mengetahui beberapa bentuk bangun datar. 2, anak mampu mendesain pola bangun datar menjadi benda berguna. Ini bisa dijadikan silabusnya. Bahannya adalah kertas sisa, kertas lipat ataupun yang lainnya. Gunting, lem, vision adalah targetnya kita. Jadi anak bisa membuat 2-4 surat ya, surat amplop tersebut. Langkah-langkahnya di situ juga ada semuanya, ada visual langkah-langkahnya agar anak mudah memahaminya. Yang terakhir ada penilaiannya. Nah, di modul ini ayah bunda kita akan bisa memberikan kepada anak sehingga anak mudah melakukannya. Jadi pelaksanaan ini karya mandiri, artinya itu di atas Sonic itu ya ada ketentuan karya mandiri, itu artinya dilakukan sendiri, tidak pendampingan orang tua. Di situ jika anak sudah mendapatkan ini, enak kita bisa mengontrolnya. Jadi jika guru bisa memberikan ini atau orang tua sudah menyediakan ini selama schedule yang ada, kita siapkan modul-modulnya, insya Allah itu akan lebih baik sehingga anak pelaksanaan pembelajaran yang terarah dan mendapatkan tujuan sesuai yang kita harapkan. Bagi ayah bunda yang kepingin mendapatkan modul seperti ini, saya insya Allah sudah siapkan sebanyak 7 atau sampai 12 modul sesuai dengan usianya masing-masing. Terima kasih ayah bunda, semoga bermanfaat. Ini contoh modulnya.
kembali saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.